Kenapa Godzilla dan Kong nggak punya buyung? Haha, pertanyaan yang agak susah dijelaskan, tapi cukup menarik untuk kita bahas di video kali ini. Jika berbicara tentang Monsterverse, tentunya ada banyak banget karakter Titan atau Kaiju yang masuk dalam kategori jantan. Contohnya seperti Godzilla, Rodan, Ghidorah, Kong, dan masih banyak lagi. Mungkin lebih dari 80% para Titan tersebut masuk dalam kelompok pejantan. Nah, masalahnya, kenapa buyungnya nggak pernah ditampilkan? Dan mungkin bukan cuma di Monsterverse aja, melainkan di hampir semua film bertema monster, gue juga jarang gitu ngeliat monster jantan kelihatan batangnya. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas. Jadi, menurut beberapa sumber dijelaskan bahwa dalam setiap film yang berbau fiksi, desain dari karakter yang ada di dalam filmnya memang seringkali dibuat dengan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk estetika, audiens, dan narasi. Nah, untuk karakter seperti Godzilla, King Kong, dan Titan lainnya dalam franchise Monsterverse atau film fiksi serupa, ada beberapa alasan kenapa mereka tidak menampilkan alat kelamin yang terlihat jelas. Pertama, kesesuaian terhadap audiens atau penonton. Film-film yang menitik beratkan pada kategori semua umur biasanya ditujukan untuk audiens yang luas, termasuk anak-anak dan keluarga. Karena untuk menampilkan alat kelamin pada suatu karakter bisa dianggap tidak pantas atau bisa mengganggu bagi sebagian penonton. Coba aja nih ya, kalau misalnya Kong tahu-tahu punya buyung. Pas lagi berantem gitu kan, fokus kita akan terbagi antara seru, aneh, dan juga jijik pastinya. Atau misalnya karakter Kong betina, ya masa harus kelihatan bagian atas dan bawahnya? Itu malah lebih mengganggu lagi. Meskipun yang nonton bukan anak kecil doang, ada orang dewasa, tapi tetap aja ganggu cuy. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor fokus pada narasi dan karakter. Fokus utama dalam sebuah cerita biasanya tuh menyangkut aksi, petualangan, dan juga interaksi antara monster dan manusia itu sendiri. Jadi, detail biologis seperti alat kelamin dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan narasi dan juga tujuan utama cerita yang ada di film tersebut. Yang ketiga yaitu faktor desain visual. Desain dari karakter monster seringkali dibuat lebih simbolis daripada biologis, yang artinya kita hanya mengetahui lewat ceritanya kalau monster-monster itu terbagi antara genre jantan atau betina. Contoh misalnya troll. Biasanya tanpa dijelaskan juga kita udah tahu mana itu troll jantan dan mana yang troll betina. Yang mana itu bisa diketahui lewat perbedaan dari bentuk tubuh ataupun wajahnya, yang biasanya hampir mirip dengan penggambaran dari manusia. Atau misalnya di dalam film Godzilla x Kong, di mana para kelompok kera besar betina terlihat ketika mereka sedang menggendong anak-anaknya. Kita bisa melihat bentuknya kayak mana, tanpa harus kelihatan kalau para betina itu lagi menyusui. Jadi perbedaan secara simbolis itu sengaja diciptakan, supaya tampak lebih menakutkan, kuat, ataupun mengesankan, seperti layaknya seekor monster. Dan para pembuat karakter-karakter itu pastinya akan memilih untuk menghindari detail yang bisa mengalihkan perhatian dari penampilan keseluruhan atau intimidasi dari visual monster tersebut. Nah, faktor yang keempat adalah mengenai norma dan kewaspadaan akan terkena sensor pada suatu konten. Banyak film yang memiliki panduan mengenai aturan yang membatasi tentang apa aja yang boleh ditampilkan dan mana yang nggak boleh ditampilkan. Contoh misalnya adanya unsur kebudayaan dan keagamaan yang mungkin berhubungan dengan suatu karakter. Apakah nanti akan menyinggung suatu kebudayaan atau keagamaan, itu juga harus diperhatikan. Contoh yang paling bagus adalah karakter Gatot-Kaca yang muncul di dalam film Satria Dewa Gatot-Kaca. Meskipun tidak akurat 100% dengan penggambaran dari sosok Gatot-Kaca yang asli seperti yang ada di dalam kisah aslinya, tapi tentunya itu sudah melalui proses pemikiran yang terkait dengan norma dan sensor tadi. Buah dari suatu pemikiran itu tentunya nggak akan diterima bagi sebagian besar penonton. Namun, itu bisa meminimalisir dampak yang lebih ekstrim lagi, termasuk juga di dalam film yang bertema monster, yang menampilkan alat kelamin yang tentunya akan menimbulkan banyak masalah sensor dan juga pembatasan distribusi film tersebut ke audiens tertentu, yang harusnya target film tersebut masuk ke semua umur, tapi karena nggak lulus sensor, akhirnya film itu harus masuk ke kategori audiens dewasa. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan, keputusan untuk tidak menampilkan alat kelamin pada karakter seperti Godzilla dan Kong adalah kombinasi dari pertimbangan estetika, audiens, dan juga naratif, yang semuanya itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu, yang kemudian terus dijaga sampai ke era modern saat ini.
Ya meskipun ada banyak juga film aneh yang kalau kalian cari-cari itu ada cuy yang nampilin alat kelamin. Oke lah, kalau gitu sekian dulu untuk informasi singkat mengenai pertanyaan dari kalian, kenapa Godzilla dan Kong tidak kelihatan alat kelaminnya? Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.